Oke, yang ingat. Baik ya, selamat malam semuanya. Saya akan share screen. Oke ya. Setelah hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita bulan lalu tentang perceraian. Jadi bulan lalu kita berbicara bagaimana pengajaran Tuhan Yesus tentang perceraian dan pernikahan kembali. Hari ini kita akan berbicara tentang pandangan Paulus. Bagi saudara-saudara yang belum mendengarkan tentang pengajaran yang bulan lalu, saudara harus melihat ya, karena ini dua topik yang tidak bisa dipisahkan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang pandangan Paulus tentang perceraian dan pernikahan kembali. Saudara, yang pertama harus kita ketahui adalah latar belakang antara Tuhan Yesus dengan Paulus itu adalah di dalam konteks budaya yang berbeda ya. Jadi meskipun Paulus ini orang Yahudi sama seperti Tuhan Yesus, namun dia hidup dengan konteks yang bersifat beda karena Paulus dipanggil Tuhan untuk melayani bagi bangsa-bangsa Gentiles, non-Yahudi. Jadi saudara kalau membaca surat-surat Rasul Paulus, dia itu melayani di dalam konteks kebudayaan yang disebut dengan Helenistik ya, Greco-Roman. Satu kebudayaan di dalam zaman itu yang sangat dipengaruhi oleh budaya Yunani dan juga Romawi, biasa disebut dengan Helenistik. Nah, dengan konteks inilah saudara, malam ini kita akan melihat bahwa Paulus menghadapi kasus perceraian yang berbeda dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus itu membicarakan perceraian di dalam konteks kebudayaan Yahudi atau Yudaisme, maka Paulus ini berbeda. Bukan lagi Yudaisme, tetapi adalah konteks Greco-Roman, Helenistik. Nah, ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang membicarakan pengajaran Paulus tentang perceraian dan pernikahan kembali ya. Yang pertama, Roma 7 ayat 1 sampai 3. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya dalam selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Saudara, ayat ini memang tidak secara langsung berbicara tentang perceraian, tetapi ini berbicara tentang pernikahan ulang kembali. Nah, bagian yang lebih jelas di dalam surat Paulus berbicara khusus tentang perceraian, itu ada di dalam 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 16. Nah, ini tidak saya bacakan, tetapi nanti akan saya jelaskan langsung pada waktu kita membahasnya. Karena perikop inilah yang akan jadi fokus kita pada malam hari ini. Ya, ini bagian kedua. Nah, bagian ketiga itu masih ada di dalam 1 Korintus 7 tapi di dalam ayat 39. Paulus kembali mengulang seperti di dalam Roma 7 tadi. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah orang yang percaya. Ya, jadi tentunya ayat ini juga berlaku sebaliknya. Suami terikat selama istrinya hidup. Ya, ini berlaku secara dua arah. Nah, saudara sekalian, kita akan memfokuskan pembicaraan kita kepada 1 Korintus pasal ke-7. Nah, di dalam 1 Korintus pasal ke-7 ini, saudara, yang akan kita bahas, Paulus itu menghadapi dua kasus perceraian. Saudara, harap kita malam ini konsentrasi ya, karena apa yang saya jelaskan ini cukup menguras pemikiran kita. Paulus di dalam 1 Korintus pasal ke-7 ini menghadapi dua kasus perceraian. Nah, sekarang kasus yang pertama akan kita bahas dulu ya. Ini ada di dalam ayat ke-10 dan ayat ke-11. Paulus berkata seperti ini, saudara. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan yang perintahkan. Maksudnya Tuhan di sini adalah Tuhan Yesus ya. Tapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Nah, saudara sekalian, ayat ini seolah-olah mengajarkan, kok Paulus ini mengajarkan ajaran yang berbeda dengan Tuhan Yesus ya.
Seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Kalau bercerai dia tetap hidup tanpa suami, tak boleh menikah lagi. Kalau mau ya berdamai lagi dengan suaminya, artinya tidak usah cerai. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Nah, kalau saudara mau mengerti tentang konteksnya ini, 1 Korintus pasal ke-7, kasus yang pertama, kita tidak bisa tidak bisa melepaskan melihat dari keseluruhan pasal ini. Saya akan mengajak saudara melihat di awal pasal ke-7 ya. Jadi di dalam bagian ini ayat 10 dan 11 kasus pertama ini saudara, banyak teolog itu mentafsirkan ini adalah kasus perceraian orang-orang yang atau pasangan orang percaya, believers ya. Jadi laki-lakinya orang Kristen, istrinya orang Kristen, tiba-tiba mereka mau bercerai. Nah, kenapa kok mau bercerai? Apa yang terjadi? Nah, ini yang harus kita lihat di awal perikop pasal ke-7. Kalau saudara tidak melihat ini, saudara pasti salah memahami maksud daripada Paulus. Saya jelaskan sekarang saudara. Di dalam pembukaan 1 Korintus pasal 7 ayat 1, di dalam Alkitab kita dikatakan seperti ini. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ya, saudara perhatikan yang saya highlight dengan warna hijau ini, hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Berarti saudara, jemaat Korintus ini pernah menuliskan sebuah surat kepada Paulus, satu pertanyaan tentang Paulus kepada Paulus tentang pernikahan, tentang keluarga. Nah, saya ingin mengatakan kepada saudara ya, Alkitab kita, LAI, ini terjemahannya tidak tepat, saudara. Tidak tepat ya. Nah, Paulus di sini, kalau saudara baca seolah-olah mengajarkan adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Jadi seolah-olah Paulus ini mengajarkan laki-laki tidak usah kawin, lebih baik ya. Tapi karena mengingat bahaya percabulan, ya dia menikahlah. Kan seolah-olah seperti itu, saudara. Ini terjemahan yang tidak tepat. Di dalam ayat ini, Paulus itu bukan mengajarkan selibat. Ya, selibat itu tidak menikah. Itu lebih baik daripada menikah. Kan seolah-olah seperti itu. Tetapi di dalam ayat ini, saudara, dia sedang menjawab pemikiran orang-orang Korintus atau pertanyaan orang Korintus yang berpandangan bahwa baik bagi laki-laki, seorang laki-laki, kalau ia tidak kawin. Jadi saudara, kalimat adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Ini adalah statement, kalimat yang diucapkan oleh jemaat Korintus kepada Paulus. Nah, sekarang Paulus mau menjawab, nah ini hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Saya ingin memberikan perbandingannya ya dengan Alkitab bahasa Inggris. Saudara akan melihat di dalam English Standard Version dijelaskan, saudara. Sekarang mengenai hal-hal yang kamu telah tuliskan kepadaku. Di sini ada tanda petiknya. It is good for a man not to have sexual relation with a woman, tanda petik. Jadi kalimat adalah baik laki-laki tidak usah menikah, itu adalah pemikiran jemaat Korintus yang dipertanyakan oleh mereka kepada Paulus. Jadi kira-kira mereka itu ingin mengatakan, Paulus, benar nggak sih ada orang yang mengajarkan lebih baik laki-laki tidak usah menikah dengan perempuan. Jadi saudara, jemaat Korintus ini rupanya terpengaruh ajaran sesat bahwa pernikahan dan hubungan seksual antara suami dan istri itu adalah dosa, ya, dosa. Dan hidup selibat tidak menikah itu lebih baik, lebih kudus daripada hidup menikah. Nah, saudara harus mengerti ini konteksnya tadi di dalam ayat 10 dan 11. Jadi inilah problem saudara di dalam jemaat Korintus. Rupanya ada orang-orang yang berpikiran seperti ini. Lebih baik tidak usah menikah. Laki-laki tidak usah menikah, perempuan tidak usah menikah. Maka kalau sudah kadung menikah gimana? Ya kita bercerai saja. Karena lebih baik tidak menikah daripada menikah. Nah ini loh saudara konteksnya ya. Jadi saudara, di dalam konteks pemikiran yang salah inilah Paulus itu menjelaskan saudara di dalam ayat 10 dan 11 tadi yang kita baca. Dan Paulus itu melarang perceraian bagi suami dan istri.
Dan dia mengutip pemikiran Tuhan Yesus yang tadi kita baca ya. Bukan aku, tetapi Tuhan yang mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menceraikan istrinya, dan kalau dia bercerai dia tidak boleh menikah dan sebagainya. Nah, sekarang perhatikan saudara. Di dalam surat 1 Korintus pasal 7 yang tadi kita baca ini, di dalam penjelasan Paulus menjelaskan tentang keluarga Kristen yang mau bercerai ini, Paulus itu tidak menyebut kecuali karena zina. Bulan lalu ketika kita belajar tentang Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Nah, di dalam kasusnya Paulus ini ketika dia menjelaskan dan mengajar jemaat Korintus, kenapa dia tidak menuliskan kecuali karena zina, saudara? Nah, ya, jawabannya tidak lain tidak bukan adalah sekali lagi karena Paulus dan Tuhan Yesus menghadapi konteks yang berbeda. Jemaat Korintus, masalah perceraiannya itu bukan masalah perzinahan, saudara. Perdebatan di dalam jemaat Korintus ini bukan masalah hukum Taurat seperti konteksnya Tuhan Yesus bulan lalu yang kita bahas. Melainkan konteksnya ini adalah ajaran asketisme, ya. Ajaran asketisme ini ajaran yang menyiksa diri. Intinya asketisme itu satu ajaran kalau kita semakin menyiksa tubuh kita, berarti kita semakin suci. Ya, misal orang asketik tidak menikah, tidak mau tidur di ranjang, ya, tidurnya menyiksa diri di lantai, makannya tidak boleh yang enak-enak, makan yang sederhana-sederhana, kalau makan enak itu berdosa dan sebagainya. Nah, itu ciri-ciri contoh daripada ajaran asketisme, ya. Nah, rupanya ajaran inilah saudara yang masuk di jemaat Korintus, dan ini berbicara tentang masalah pernikahan. Adalah lebih baik orang tidak usah menikah, karena tidak menikah itu lebih kudus, lebih suci daripada orang yang menikah. Nah, jemaat Korintus itu termakan ajaran ini, saudara. Sehingga mereka bertanya kepada Paulus, dan Paulus menegaskan tidak boleh bercerai. Ya, ini bukan alasan untuk perceraian bagi Paulus. Asketisme bukan alasan untuk bercerai. Jadi saudara-saudara, inilah latar belakangnya, saudara. Mengapa Paulus tadi kita baca di dalam ayat 10 dan 11, dia mengatakan dan mengutip perkataan Tuhan Yesus, tidak boleh bercerai. Kenapa? Ya karena kasusnya bukan karena perzinahan, kasusnya adalah asketisme. Dan asketisme itu bukan alasan bagi Paulus untuk menyetujui perceraian. Saya kutipkan dari perkataan Thomas Constable ya, ketika dia mentafsirkan 1 Korintus pasal ke-7. Saya percaya Paulus tidak berurusan dengan kalimat pengecualian yang Tuhan Yesus izinkan atas dasar percabulan atau perzinahan, ya, kecuali karena zina itu. Paulus tidak berurusan dengan hal itu, ya, karena itu adalah satu pengecualian. Paulus menginginkan untuk menegaskan ajaran utama dari Tuhan Yesus di dalam hal ini, yaitu sebuah pasangan, ya, pasangan suami istri seharusnya tidak membatalkan atau tidak membubarkan pernikahan mereka. Jadi Paulus ini memang sengaja tidak membicarakan kalimat kecuali karena zina, nah, memang konteksnya bukan karena perzinahan. Paulus hanya mengutip perkataan Tuhan Yesus menegaskan bahwa tidak boleh bercerai, ya, tidak boleh bercerai karena satu alasan, yaitu asketisme, ajaran yang berpikir bahwa oh ini kok menikah itu lebih buruk daripada orang tidak menikah, ya. Nah, saudara sekalian, inilah latar belakang dari kasus yang pertama. Jadi, saudara, Paulus di dalam kasus pertama tadi juga mengatakan, kalau dia sampai bercerai pun, ya, dia tidak boleh menikah kembali. Jadi dikatakan, ya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Nah, saudara, ini menimbulkan juga pertanyaan, kenapa kok Paulus ngomong seperti ini, saudara? Tidak boleh bercerai karena asketisme. Tapi kalau kamu sudah kadung bercerai, ya kamu tidak boleh menikah lagi. Ya, harus hidup tanpa suami atau tanpa istri. Nah, saudara, ayat ini, ya, perkataan Paulus ini seringkali ditafsirkan oleh kelompok-kelompok tertentu, misalkan
David Garland ya di dalam tafsirannya mengatakan, asumsi di balik perintah ini adalah sama seperti ajaran Tuhan Yesus, bahwa ikatan pernikahan itu tetap utuh apapun alasannya. Apapun alasannya, pasangan tersebut mengakhiri sebuah pernikahan. Jadi saudara, David Garland itu memakai ayat daripada Paulus ini untuk mengajarkan pandangan bulan lalu yang telah kita pelajari. No divorce, no remarriage view. Tidak ada perceraian dan tidak ada pernikahan ulang kembali. Ya, jadi saudara, perkataan Paulus di dalam bagian ini sekali lagi ditafsirkan oleh kelompok-kelompok yang menganut tidak boleh ada perceraian dan berarti tidak boleh ada pernikahan kembali ya dari kalimat ini, karena Paulus memang ngomong tidak boleh menikah kembali kalau dia bercerai. Tetapi saudara, pandangan ini melupakan konteksnya yang tadi saya katakan. Paulus ini bukan berbicara dengan permasalahan yang sama dengan Tuhan Yesus. Konteksnya beda, masalahnya beda. Paulus ini menghadapi ajaran sesat asketisme yang mengatakan orang menikah itu tidak lebih baik daripada orang selibat yang tidak menikah ya. Jadi aneh sekali saudara kalau mengatakan menikah itu buruk, lalu dia bercerai, lalu dia menikah dengan orang lain. Lah kan ini bertentangan dengan pandangan asketisme sendiri. Maka Paulus ngomong tidak boleh menikah kembali. Nah, saya lebih setuju saudara ya, pandangan atau tafsiran daripada Gordon Fee. Jadi Gordon Fee di dalam tafsirannya menjelaskan seperti ini. Apa yang tidak diizinkan oleh Paulus adalah menikah ulang kembali. Sebab karena bagi dia yang mendasari ajaran Tuhan Yesus adalah perzinahan ya. Perzinahan, dan karena Christian community atau jemaat Kristen itu rekonsiliasi, perdamaian itu adalah hukumnya, normanya. Jadi kenapa Paulus itu melarang menikah kembali di dalam kasus ini? Jawabannya sangat jelas saudara. Karena perceraian karena asketisme itu adalah masuk di dalam kategori invalid divorce, pernikahan yang tidak valid di mata Allah saudara. Ngerti ya? Bulan lalu kan kita sudah berbicara ini. Tuhan Yesus hanya mengatakan ada satu alasan untuk bercerai, yaitu karena perzinahan. Lah asketisme ini kan bukan perzinahan. Maka orang kalau tetap dia ngotot bercerai, Paulus mengatakan dia tidak boleh menikah lagi. Kalau dia menikah lagi berarti dia berzina, ya. Nah, inilah saudara kasus pertama yang dihadapi oleh Paulus di dalam jemaat Korintus, yaitu kasus di dalam perceraian antara sesama orang percaya. Sesama orang percaya yang karena satu ajaran mereka berpikir lebih baik kita berpisah, bercerai, menikah itu tidak baik. Nah, di dalam kasus ini Paulus dengan tegas melarang tidak boleh bercerai. Ya jelas saudara, ini tidak masuk di dalam kategori yang Tuhan Yesus ajarkan, perzinahan. Nah, tetapi yang lebih rumit saudara, itu adalah kasus kedua yang muncul di dalam pasal yang sama. Ini kelanjutannya. Sekarang Paulus di dalam ayat ke-12 sampai 16, ini berbicara kasus yang kedua. Saya bacakan ya. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan katakan. Jadi saudara, sambil saya baca saya jelaskan. Kepada orang-orang lain ini siapa? Yaitu orang-orang yang pasangannya sebagian orang percaya, entah suaminya atau istrinya, yang satunya bukan orang percaya. Ini artinya orang-orang lain. Aku bukan Tuhan katakan. Jadi di dalam kasus kedua ini saudara, Paulus tidak mengutip perkataan Tuhan Yesus, tapi Paulus terang-terangan ngomong, aku bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan Yesus yang mengatakan, yang mengajarkan. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman,
dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, perhatikan ya, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Saudara-saudara, inilah kasus kedua yang dihadapi oleh Paulus di dalam jemaat Korintus. Apa ini saudara kasusnya? Yaitu pernikahan yang campur. Satu suami atau istrinya itu adalah orang percaya dan satunya adalah orang yang tidak percaya. Dan lalu muncul di dalam kasus perceraian, ya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, saudara, latar belakangnya itu kira-kira seperti ini. Jemaat Korintus itu adalah jemaat bukan orang Yahudi, ya, orang-orang non-Yahudi kebanyakan, Gentiles. Nah, saudara, mereka dulu adalah orang-orang yang tidak percaya. Suami istri ini menikah awalnya tidak percaya, penyembah berhala, ya, non-believers. Nah, kemudian saudara, melalui pelayanan Paulus, salah satu dari pasangan ini akhirnya percaya, bertobat menjadi Kristen. Dan yang lainnya tetap di dalam agamanya yang lama, ya. Sehingga pernikahan di dalam beberapa jemaat Korintus ini kita sebut sebagai mixed marriage, pernikahan yang bersifat campuran. Satu anak Tuhan, satu bukan anak Tuhan. Nah, ini terus gimana ini? Nah, Paulus tegas, ya, di dalam hal ini melarang perceraian. Meskipun banyak orang berpikir, saudara, ya, pasangan atau jemaat Korintus itu berpikir pasangan yang tidak seiman, yang tidak mau bertobat, itu dianggap mencemari pernikahan, maka harus diceraikan. Nah, ini konteksnya lagi, saudara, ya. Saya sekarang jadi anak Tuhan, suami atau istri saya bukan orang percaya. Tidak bisa, pernikahan kan harus seiman. Kamu sekarang tidak seiman, ya udah kita cerai aja. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga mereka berpikir karena pasanganku sekarang itu beda iman dengan saya harus menceraikan tersebut, ya. Nah, saudara, ingat di dalam bagian ini Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah memberikan pengajaran, karena konteksnya di dalam Yudaisme itu harus sesama seiman, sama-sama orang Yahudi, ya, tidak mengenal kawin campur. Tapi Paulus sekali lagi kan melayani jemaat Helenistik, saudara. Nah, di dalam kasus ini kita tidak menemukan pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya ngomong satu kasus, yaitu masalah perzinahan. Maka tadi Paulus ngomong, aku sekarang yang ngajar, ya, bukan Tuhan, maksudnya bukan Tuhan Yesus yang mengatakan atau yang mengajarkan. Jadi saudara, di dalam kasus kedua ini adalah murni pandangan Paulus. Ya, tentunya kita percaya Tuhan yang memimpin, yang memberikan hikmat kepada Paulus untuk menuliskan satu nasihat kepada jemaat di Korintus. Nah, sekarang responnya Paulus apa terhadap kasus yang kedua ini, kasus pernikahan campur? Saudara, respon Paulus ada di dalam ayat ke-13. Dia ngomong, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Tidak boleh, saudara, sama Paulus. Jadi kalau pasangan yang campur menikah, satu percaya, satu bukan orang percaya, bagi Paulus itu bukan alasan untuk perceraian, ya. Nah, alasannya apa? Di dalam ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu akan dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu akan dikuduskan oleh suaminya. Ini alasannya Paulus, saudara. Kenapa dia melarang perceraian, pernikahan campur setelah salah satu orang pasangan bertobat, ya. Nah, saya ingin menjelaskan di sini karena kata ini membingungkan, saudara. Apa maksud Paulus dengan dikuduskan oleh istrinya atau dikuduskan oleh suaminya? Ya, ini menimbulkan berbagai macam tafsiran. Saya akan menjelaskan. Tetapi saudara, secara umum
arti dikuduskan ini bukan berarti diselamatkan, ya. Jadi bukan berarti kalau suaminya bertobat, istrinya pasti ikut diselamatkan, atau sebaliknya kalau istrinya bertobat, suaminya ikut nunut diselamatkan. Bukan. Arti dikuduskan ini bukan di situ artinya. Nah, lalu apa arti dikuduskan oleh suami atau istri? Saya akan memberikan beberapa pandangan dari beberapa teolog-teolog. Nanti saya akan juga memberikan pandangan saya, ya. Pertama, seorang teolog yang bernama Murphy O'Connor, ya. Di dalam kalimatnya dia mengatakan ketika orang bukan Kristen, ya, bertahan di dalam pernikahan mereka atau mempertahankan pasangan mereka yang Kristen di dalam komitmen pernikahan, tingkah laku mereka, ya, tindak tanduk mereka itu mencerminkan suatu pola tingkah laku yang sesuai dengan yang diharapkan dengan kata kudus, ya. Jadi kalau satu pasangan yang tidak Kristen itu tetap mau menerima pasangannya bertobat, apa yang dia lakukan itu meneguhkan apa yang diharapkan dari kata kudus. Jadi maksudnya adalah pasangan yang tidak seiman ini ada kemungkinan bisa berubah, kira-kira seperti itu. Pasangan yang tidak percaya itu dikatakan kudus melalui pengaruh daripada orang Kristen atau pasangannya yang Kristen, ya. Dikuduskan itu artinya seperti itu. Karl Lane mengatakan pasangan yang tidak seiman, ya, itu dipisahkan untuk menerima satu kesaksian kekristenan dan pengaruh yang dia tidak miliki. Jadi dikuduskan itu artinya set apart, dipisahkan, sehingga dia menerima pengaruh daripada istri atau suaminya yang Kristen, dan diharapkan dia bisa berubah di dalam pemikiran dan tingkah lakunya, ya. Nah, Gordon Fee, saudara, mengatakan kalimat seperti ini. Sangat mungkin sekali itu mencerminkan, ya, bahwa dari pandangannya atau perspektifnya Paulus, selama pernikahan itu dipelihara, maka potensi pasangan untuk menyatakan keselamatan itu tetap ada. Nah, di dalam tingkatan-tingkatan tertentu, pasangan yang tidak percaya ini itu dikuduskan oleh pasangan yang beriman, ya. Jadi artinya kalau pasangan yang tidak beriman ini tetap mau menerima, tetap mau mempertahankan pernikahan, maka ada kemungkinan orang yang tidak percaya ini tidak tertutup kemungkinannya dia bisa diselamatkan. Nah, dia kutip dasarnya dari Roma 11 ayat 16. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus, ya. Jadi semua ini, saudara, tafsiran-tafsiran yang ada ini berpikir kira-kira ada kemungkinan untuk mempertobatkan pasangan yang tidak seiman. Bob Attlee juga sama, ya. Ini harus berhubungan dengan pengaruh yang saleh dari pasangan yang beriman di dalam sebuah keluarga. Jadi dengan melihat kehidupan yang saleh dari istri atau suaminya, pasangan yang tidak seiman ini bisa bertobat, ya, karena pengaruh yang positif. Tetapi saya memiliki satu tafsiran yang sedikit berbeda, saudara. Paulus itu menggunakan kalimat dikuduskan di sini artinya tidak lain tidak bukan berarti pernikahan itu tetap sah, saudara, di mata Tuhan, lawful, ya, dan valid, satu perjanjian yang valid di mata Allah. Meskipun sekarang pernikahan ini sudah pincang, satunya orang percaya, satunya bukan orang percaya, ya. Meskipun itu sekarang terdiri dari dua iman yang berbeda, ya. Ini tafsiran saya, saudara. Jadi apa sih artinya dikuduskan? Dikuduskan itu artinya menurut saya Tuhan tetap melihat pernikahan itu sah, ya, valid di mata Tuhan. Tetap satu covenant, satu perjanjian suami dan istri valid meskipun sekarang salah satu pasangan sudah di dalam Tuhan, yang lainnya belum di dalam Tuhan, ya. Nah, ini mirip dengan tafsirannya Donald Guthrie, ya. Pernikahan campuran itu memiliki status yang sama
seperti Christian marriage, pernikahan Kristen, dan tidak seharusnya dibubarkan. Nah, ini ya. Nah, saudara, apa yang bisa kita petik daripada beberapa pandangan tentang perkataan Paulus ini? Misal di dalam 1 Korintus 7 ayat 16 ya, dia mengatakan, sebab bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Ya, ini alasannya Paulus, saudara, dikuduskan, jangan diceraikan, meskipun pasanganmu sekarang itu adalah menjadi bertobat, ya, kamu tidak boleh menceraikan pasanganmu yang tidak seiman dengan engkau. Nah, saya akan memberikan sedikit kesimpulan di dalam poin ini, saudara, tentang pernikahan yang terjadi di tengah-tengah perjalanan kehidupan pernikahan. Tiba-tiba salah satu orang bertobat menjadi anak Tuhan. Tidak boleh menceraikan pasangan yang tidak seiman. Nah, ini prinsipnya, ya. Bagi Paulus, saudara, pernikahan beda iman setelah pernikahan adalah sah dan valid di mata Tuhan dan tidak boleh bercerai. Dan ini prinsip yang harus kita pegang. Ini jelas sekali yang tadi Paulus katakan di atas, tidak boleh diceraikan. Jadi kalau suami bertobat, dia tidak boleh menceraikan istrinya yang belum bertobat atau sebaliknya, ya. Jadi ini hanya berlaku, saudara. Pernikahan beda iman itu hanya berlaku setelah pernikahan. Nah, perikop ini, pasal ini tidak mengajarkan Paulus itu memperbolehkan menikah dengan yang tidak seiman. Itu kasus yang lain loh ya. Jadi maka saya garis bawahi, setelah pernikahan, ya, tiba-tiba seorang bertobat, maka pernikahan itu tetap sah, tetap valid di mata Tuhan. Ini yang ditegaskan oleh Paulus di dalam kasus yang kedua. Nah, sekarang Paulus masuk ke dalam kasus kedua, tapi lebih dalam lagi. Nih, di ayat yang ke-15. Nah, ini yang jadi fokus kita, saudara. Tetapi, ada kata tetapi. Kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Ya, tadi Paulus ngomong di atas, kamu yang bertobat jadi orang Kristen tidak boleh menceraikan pasanganmu yang belum bertobat. Tidak boleh. Kamu harus tetap menerima dia, melanjutkan kehidupan pernikahanmu, karena engkau akan menguduskan dia, kata Paulus. Tetapi, kalau pasangan yang tidak beriman itu, yang tidak percaya itu, dia yang ngotot mau bercerai, nah ini saudara, biarlah ia bercerai. Aneh ya, Paulus tidak melarang loh. Biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Saya berikan terjemahan dalam bahasa Inggris menurut English Standard Version, ya. Saudara, kalimat ia tidak terikat, ternyata itu di dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata yang persis bahasa Inggris. Is not enslaved, artinya dia tidak lagi menjadi budak, saudara. Dia tidak lagi diperbudak. Itu bahasa Yunaninya, tidak terikat, ya. Yang dengan demikian, dalam hal demikian, saudara dan saudari tidak lagi diperbudak atau tidak menjadi budak, ya. Is not enslaved. Saudara, ada 3 hal penting yang Paulus ingin katakan di dalam sepanjang penjelasan saya dari awal di dalam kasus kedua ini. Ada 3 hal penting. Saudara pegang ini baik-baik, ya. Pertama, saudara, perceraian ini terjadi, kalau sampai terjadi ya pernikahan, perceraian antara pasangan yang mixed marriage ini, kalau sampai terjadi, itu tidak boleh karena inisiatif orang percaya atau anak Tuhan. Tidak boleh, saudara. Ini prinsip pertama. Ya, Paulus tadi tegas mengatakan kamu tidak boleh menceraikan pasanganmu setelah engkau bertobat. Ya, ini prinsip. Kedua, saudara. Nah, ketika seseorang itu ditinggalkan pasangan yang tidak seiman, atau bahasa yang kita kenal desertion, ya, ini nanti istilah kita pakai terus. Ini yang tadi barusan kita baca. Tetapi kalau orang yang tidak seiman itu dia mau bercerai,
biarlah ia bercerai. Nah, saudara, ketika pasangan yang tidak seiman ini mau menceraikan pasangan yang Kristen, anak Tuhan, Paulus di dalam bagian ini memperbolehkan. Bagi Paulus, ini adalah satu dasar yang valid sebagai sebuah perceraian. Ini saudara, ya. Paulus tidak melarang. Kalau pasanganmu yang tidak seiman itu, yang non-Kristen itu ngotot tetap mau meninggalkan kamu, mau bercerai, biarlah ia bercerai. Nah, ketiga, Paulus mengatakan prinsip yang tadi kita barusan baca, sebab dalam hal ini ia tidak lagi terikat, not enslaved. Apa arti daripada kalimat tidak terikat di sini? Saya akan menjelaskan ini sekarang, ya. Saudara, tidak terikat di sini itu menimbulkan berbagai macam tafsiran, dan saya akan memberikan beberapa di antaranya. Pertama, saudara, Charles Hodge, ya. Charles Hodge ini seorang tokoh reform abad ke-17 ke-18. Dia mengatakan, tetapi jika pasangan yang tidak percaya itu membatalkan, ya, pernikahan, maka pasangan yang Kristen itu dibebaskan dari kontrak, ya, dari perjanjian. Nah, itu ada sebuah ayat yang sangat penting sekali, sebab itu menjadi fondasi bagi doktrin Protestan, kaum Protestan, bahwa, ini saya garis bawahi, willful desertion, ya, ditinggalkan secara memang keinginan daripada orang yang tidak seiman itu adalah dasar yang sah bagi sebuah perceraian. Ini artinya yang tadi kita baca, dia tidak lagi diikat. Maksudnya adalah tidak lagi diikat oleh pernikahan tersebut karena pasangannya mau menceraikan dia, meninggalkan dia. Willful desertion, ya, desersi yang memang keinginan. Saudara, ini juga sama, misalkan, ya, David Clyde Jones mengatakan, apakah prinsip ini dapat diaplikasikan ketika ada seorang yang mengaku Kristen menceraikan pasangannya yang Kristen? Jika sebuah desertion, ya, meninggalkan itu bersifat memang kehendaknya dia, disengaja dan tidak bisa lagi diperbaiki, ya, termasuk melalui pelayanan dan disiplin dari gereja. Jadi setelah dikonseling, didisiplin gereja, pasangan yang tidak seiman ini tetap ngotot mau menceraikan dia, maka jawabannya secara hati-hati adalah afirmatif, ya, berarti ini menyetujui, afirmatif, setuju, diperbolehkan. Ini, saudara, arti daripada tidak terikat tersebut, ya. Nah, ini juga sama. Pak Kalvin, Ya, Pak Kalvin. ya, Tadi kenapa? suaranya hilang, Pak Kalvin. Suaranya hilang. Ya, tadi sering hilang. Apa bisa diulang yang slide sebelumnya ini, Pak? Yang mana? Sebelumnya, Ini. nah ini. Ini tadi Oh ya. ya. Ya, ini memang ada gangguan signal, ya. Nah, Ya, Charles dari Hodge, tadi banyak. kenapa? Oke. Kenapa? Ya, silakan, Pak. Ya, Silakan, oke. silakan, Pak. Ya. Nah, Charles Hodge, ya, saya ulangi, teolog reform abad 17 mengatakan, tetapi jika pasangan yang tidak seiman itu membatalkan sebuah pernikahan, maka pasangan yang Kristen dibebaskan dari kontrak atau dari perjanjian, ya. Karena memang niat daripada pasangan yang tidak seiman itu. Ayat ini adalah penting sekali sebab ini menjadi fondasi dari doktrin kaum Protestan bahwa willful desertion, ya, meninggalkan secara kehendak, itu adalah dasar yang sah bagi sebuah perceraian. Jadi orang yang tidak seiman itulah yang memulai, yang berinisiatif untuk menceraikan. Bagi Paulus itu sah. Nah, David Clyde Jones juga sama. Apakah prinsip ini dapat diaplikasikan ketika seorang yang mengaku Kristen tiba-tiba menceraikan pasangannya yang Kristen tersebut, ya? Jika meninggalkan ini itu bersifat willful, sengaja, dikehendaki, memang diinginkan dan tidak bisa diperbaiki, ya, termasuk
melalui pelayanan-pelayanan di gereja konseling dan melalui disiplin gerejawi, maka jawabannya secara hati-hati itu bersifat afirmatif, berarti yes. Nah, ini saudara. Nah, saudara, ini adalah penjelasan ya tentang apa artinya tidak diikat. Maka Paulus ngomong tentang hal ini, saudara atau saudari itu tidak lagi diikat. Maksudnya tidak lagi diikat oleh pernikahan tersebut, ya. Nah, saudara, di dalam poin ini muncul satu pertanyaan lagi, saudara. Ya, William Head dulu saya kutipkan. Pembacaan yang paling natural dari ayat ini, dari pengecualian ini yang dibuat oleh Paulus adalah bahwa orang itu bebas atau tidak lagi terikat, ya. Orang percaya itu dari kewajibannya sebagai suami atau istri di dalam perjanjian pernikahan. Ini menunjuk kepada valid atau legitimate divorce. Ya, semua rata-rata setuju mentafsirkan Paulus ketika ngomong ia tidak lagi diikat, ia tidak lagi diperbudak, enslave, artinya berarti Paulus mengizinkan perceraian. Tapi ingat ya, ini karena inisiatif dari pasangan yang tidak seiman, yang dia tidak lagi mau hidup dengan orang Kristen, dia mau menceraikan. Nah, beberapa pentafsir tadi yang saya kutipkan, itu semua memberikan pentafsiran. Paulus di dalam bagian ini menyetujui dasar perceraian, ya. Nah, ini kemudian muncul satu pertanyaan lagi, saudara. Apakah di dalam bagian ini, ya, orang yang diceraikan itu boleh menikah lagi? Nah, saudara, kenapa muncul pertanyaan ini? Karena Paulus tidak membicarakan, saudara. Paulus hanya ngomong, kalau pasangan yang tidak Kristen itu mau menceraikan orang yang Kristen itu, biarlah ia boleh bercerai. Berarti Paulus menyetujui ada dasar baru bagi perceraian ketika orang yang tidak seiman itu tidak mau melanjutkan pernikahan. Tapi Paulus tidak ngomong dia boleh menikah lagi atau enggak. Ya, Paulus jelas kalau pasanganmu meninggal, mati, suami atau istri, kamu boleh menikah lagi asal dengan orang yang seiman. Itu jelas. Tapi di dalam kasus ini Paulus tidak berbicara. Nah, ini sehingga menjadi satu pertanyaan ya bagi para teolog untuk memikirkan apakah berarti dia boleh menikah lagi kalau dia ditinggal oleh pasangannya yang tidak seiman itu, ya. Nah, saudara, muncul beberapa pentafsiran, saudara. Pandangan divorce no remarriage yang sudah saya singgung bulan yang lalu setuju mentafsirkan perkataan Paulus ini bahwa desertion, meninggalkan, itu boleh menjadi dasar perceraian. Karena pasangan yang tidak Kristen tidak mau lagi melanjutkan, dia mau bercerai, oke, bercerai. Namun pandangan ini, saudara, menolak menikah lagi. Kalau sudah cerai, tidak boleh menikah lagi. Maka divorce no remarriage, ya. Bulan lalu ini sudah saya jelaskan juga. Nah, salah satu orang yang berpandangan ini itu adalah Gordon Wenham. Gordon Wenham mentafsirkan, saudara, perkataan Paulus. Di dalam perkataannya tentang orang percaya yang tidak lagi terikat atau diperbudak, Paulus itu hanya mengizinkan orang percaya itu menyetujui pasangannya yang tidak seiman itu yang ngotot untuk bercerai. Ya, kamu ngotot mau bercerai, mau berpisah dengan aku, oke, silakan bercerai. Ya, itulah artinya orang percaya itu tidak lagi diikat oleh larangan Kristus untuk bercerai. Sebab tanggung jawabnya perceraian itu ada di dalam diri orang yang tidak tidak percaya, ya. Jadi saudara, ini tafsiran Gordon Wenham. Orang yang tidak percaya, bukan anak Tuhan, tidak mau melanjutkan pernikahan, dia mau bercerai, okelah bercerai. Tapi bagi Wenham tidak boleh menikah lagi, saudara. Bagi orang Kristen tersebut, karena dia sangat ngotot dengan pandangan divorce no remarriage, ya. Sama dengan William Goetz, ya. William Goetz ini seorang Puritan. Dia mengatakan tentang perzinahan kita tidak menyangkali bahwa itu adalah penyebab yang adil untuk perceraian. Ini dia mengutip perkataan Tuhan Yesus. Tetapi kita katakan
bahwa itu hanyalah satu-satunya penyebab perceraian yang sah. Ya, jadi bagi William Godz, saudara, Godz ini menolak desertion sebagai dasar perceraian dan pernikahan kembali. Karena desertion, ditinggalkan pasangan, menurut dia tidak bisa membatalkan perceraian. Jadi William Godz ini juga sama, penganut paham daripada divorce no remarriage, ya. Kalau sudah bercerai tidak boleh menikah kembali, dan desertion bukan alasan untuk bercerai. Nah, ini pandangan daripada divorce no remarriage. Tetapi tidak semua orang mentafsirkan perkataan Paulus tidak terikat itu di dalam konteks ini, ya. Di dalam pandangan divorce, remarriage, bercerai dan boleh menikah kembali, kelompok-kelompok teolog ini memahami kalimat tidak terikat sebagai akhir sebuah pernikahan, dan mereka menyetujui pernikahan kembali bagi innocent party atau pihak yang dirugikan, pihak yang disakiti. Ya, dalam hal ini adalah orang Kristennya. Paham ya? Ini masih konteksnya pasangan yang campur tadi, saudara. Ya, nah, saudara, misalkan William Head mengatakan ada alasan-alasan yang meyakinkan untuk mengadopsi pandangan mayoritas bahwa perkataan Paulus, orang yang percaya atau istri yang percaya itu tidak lagi diikat di dalam keadaan seperti itu, pernikahan itu menunjukkan bahwa orang percaya itu bebas untuk mempertimbangkan menikah kembali. Ini tafsiran kelompok-kelompok divorce remarriage, mentafsirkan dia tidak lagi diikat, kata Paulus. Ya, kalau tidak diikat ya berarti dia boleh menikah kembali, ya, bagi orang percaya. Juga sama, David Winston Brewer mengatakan prinsip umum Paulus adalah bahwa ketika seorang laki-laki atau wanita yang telah diceraikan melawan kehendaknya dia, maka dia dikatakan bebas untuk menikah kembali. Maksudnya seperti itu, ya. Jadi orang yang diceraikan tapi sebetulnya dia tidak mau bercerai, tapi pasangannya yang tidak seiman ini tidak mau meneruskan lalu menceraikan, ya bagi David Winston Brewer, ya dia berarti bebas, dia tidak terikat, kata Paulus. Wayne Grudem juga sama. Posisi yang aku pegang secara singkatnya seperti ini, bahwa perceraian dan pernikahan ulang kembali diizinkan ketika seorang pasangan telah melakukan perzinahan, ya, atau telah meninggalkan pasangan tersebut yang tidak bisa diperbaiki. Jadi orang yang tidak bisa diperbaiki lalu meninggalkan pasangan, meninggalkan pernikahan. Ini adalah pandangan yang umum yang telah dipegang oleh kaum Protestan sejak reformasi. Jadi saudara, sampai di sini kita telah melihat ada dua alasan, ya, yang dinyatakan di dalam perjanjian baru kita. Ini Wayne Grudem meringkaskan, mengizinkan perceraian dan pernikahan kembali hanya dua alasan. Ketika terjadi perzinahan Tuhan Yesus, dan ketika pasangan yang tidak seiman itu meninggalkan pasangan yang percaya, ya. Ini yang dipegang sejak masa reformasi. Saudara, di dalam Westminster Confession of Faith saya juga menemukan hal yang sama, saudara. Dikatakan di dalam kasus perzinahan setelah pernikahan, maka itu sah bagi innocent party, ya, pihak yang dirugikan, yang disakiti, untuk menuntut perceraian. Dan setelah bercerai, untuk menikah kembali. Seolah-olah menganggap bahwa offending party, ya, pihak yang menyakiti itu dianggap seperti mati. Nah, tidak ada yang lain kecuali perzinahan atau ini willful desertion, ya, yang tidak bisa diperbaiki oleh gereja dan oleh negara, adalah penyebab yang cukup untuk membubarkan ikatan pernikahan. Ini adalah statement dari Westminster Confession of Faith, ya, salah satu pengakuan iman yang penting di dalam teologi Reform. Juga mengatakan hanya ada dua, yaitu adultery dan willful desertion, ya, ditinggalkan.
John Jefferson Davis juga sama. Kesimpulannya adalah bahwa di dalam kasus meninggalkan desersi ini oleh pasangan yang tidak seiman itu, maka orang Kristen itu boleh bercerai dan selanjutnya boleh menikah kembali. Ya, jadi pertanyaannya, boleh menikah kembali enggak pasangan yang ditinggalkan oleh orang yang tidak percaya? Semua rata-rata mengatakan boleh menikah kembali. Karena Paulus mengatakan kamu sekarang sudah tidak diikat. Andreas Kostenberger juga sama. Dengan mengingat 1 Korintus 7 ayat ke-15, mayoritas kaum evangelikal, kaum Injili mentafsirkan kalimat itu di dalam hubungannya pasal 7 ayat 39 sebagai ajaran bahwa innocent party, pihak yang tidak bersalah itu bebas untuk menikah kembali. Ya, tadi kita ingat 739 ini dianggap sudah mati gitu loh. Jadi pasangan yang meninggalkan orang yang percaya itu dianggap sudah seperti orang mati, berarti dia boleh menikah kembali, ya. Nah, saudara, pertanyaannya saudara, berapa lama orang itu harus menunggu? Ini Paulus kan tidak ngomong, saudara. Ya, misalkan pasangan yang tidak seiman meninggalkan orang percaya tersebut, berapa lama meninggalkannya? Sebulan, setahun, atau berapa lama lalu boleh dia mengajukan perceraian atas pasangannya tersebut? Kan Paulus tidak ngomong, saudara. Nah, di dalam perkembangan gereja, ya, ini juga menjadi pergumulan gereja di dalam abad ke-16-17, maka di dalam Westminster Assembly, ya, pertemuan para teolog-teolog Westminster, ini singkatnya ya, ngomong seperti ini. Pasangan yang meninggalkan, pasangan yang ditinggalkan boleh mengajukan action of adherence, ya, kesetiaan. Jadi maksudnya itu harus tetap menunggu, harus tetap sabar pasangannya itu mau menerima dia kembali, balik gitu ya. As early as a year, awalnya 1 tahun sejak awal ditinggalkan, ya. Harus sabar menantikan, jangan-jangan dia mau bertobat, mau kembali. Dan pihak yang bersalah, guilty spouse, ya, ini orang yang tidak percaya yang mau meninggalkan itu, yang mau bercerai, harus diperingatkan oleh pengadilan dan gereja untuk kembali kepada pasangan yang percaya tadi. Jika dia menolak untuk kembali, maka pasangan yang meninggalkan tersebut itu dihukum, ya, denounce, dikucilkan dan diekskomunikasikan, gak dianggap lagi. Dan jika dia tidak kembali selama 4 tahun, maka pasangan yang ditinggalkan tersebut diizinkan untuk memohon kepada pengadilan untuk bercerai. Jadi ini saudara saya garis bawahi. Di dalam abad itu saudara, berapa lama sih sang istri harus telaten sabar menunggu suaminya kembali lagi? Kan Paulus tidak ngomong, ya. Nah, itu di dalam aplikasinya diberikan waktu 4 tahun. Nah, waktu 4 tahun ini cukup panjang saudara, supaya dia bertobat, supaya dia kembali. Tapi kalau sampai 4 tahun dia tetap mau bercerai, tidak mau lagi melanjutkan pernikahan, maka pasangan itu boleh mengajukan perceraian kepada pengadilan, ya. Ini konteks abad ke-16 dan ke-17. Nah, mungkin di dalam pergumulan gereja dari zaman ke zaman ini bisa berubah-berubah. Nah, sekarang saya akan lanjutkan, saudara, perkataan Paulus yang juga membingungkan di dalam bagian ini. Saudara, Paulus ngomong, ya, kamu boleh kalau pasanganmu yang tidak seiman itu dia ngotot mau menceraikan kamu, biarlah ia bercerai. Kan kata Paulus seperti itu. Kamu tidak lagi diikat. Nah, kalimat selanjutnya itu seperti ini. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Perhatikan saudara, kata tetapi di sini saya garis bawahi karena ada salinan-salinan di dalam kitab ini, kitab 1 Korintus ini, yang tidak ada kata tetapinya. Langsung Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera, ya. Nah, ayat ini menimbulkan 2 tafsiran umum, saudara. Apa sih maksudnya Paulus ngomong, kalau pasanganmu yang tidak seiman itu mau menceraikan kamu, ya biarlah ia bercerai, ya, kamu tidak lagi terikat kepada dia,
Karena Allah atau tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Tafsiran pertama, saudara, ini Paulus menasehati kepada jemaat di Korintus. Ya, kalau pasanganmu itu mau bercerai, biarlah ia bercerai, tapi usahakan perceraian itu tidak terjadi, sebab Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebisa mungkin, ya, kamu mempertahankan pernikahanmu meskipun dia ngotot mau bercerai. Nah, ini tafsiran dari David Garland. Saya mengambil kalimat bahwa Allah telah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sebagai sebagai pembenaran Paulus yang kedua untuk tetap mempertahankan pernikahan kepada orang yang tidak percaya. Ya, ini artinya pertama. Ini juga sama Gordon Fee, ya. Gordon Fee saya baca di dalam tafsirannya juga mengatakan, ketika Paulus ngomong ini, itu menasihatkan mereka jangan cepat-cepat membubarkan pernikahan campur ini, ya. Bukan berdamai ketika pernikahan itu sudah terjadi. Jadi maksudnya sudah terjadi perceraian, ya sudahlah, wis mau diapakno lagi, berdamai. Nah, itu tafsiran kedua, ya. Nah, saudara harap mengerti, ya, memang inilah realitanya, sudah tidak gampang mentafsirkan perkataan Paulus ini. Nah, Charles Hodge juga sama. Meskipun orang percaya itu bebas, ya, dia tidak lagi diikat jika dia ditinggalkan oleh pasangannya tidak percaya, maka perpisahan itu atau perceraian itu seharusnya dihindari jika mungkin. Nah, ini artinya, saudara. Jadi tiga pentafsir ini mentafsirkan di dalam arti pertama, Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera, artinya sebisa mungkin perceraian ini jangan sampai terjadi. Tapi tidak semua orang mentafsirkan seperti itu. Nah, tafsiran kedua mentafsirkan Allah memanggil kamu untuk damai sejahtera, itu artinya kalaupun perceraian itu sudah terjadi, kamu tetaplah hidup di dalam damai sejahtera Allah. Karena bukan kamu yang memulai, bukan kamu yang meminta, tapi pasanganmu yang tidak seiman. Ini tafsiran David Clyde Jones, ya. Nah, dia mengatakan it surely provide cause, ya, itu seharusnya menyediakan penyebab yang cukup bagi pembubaran ikatan sebuah pernikahan. Seperti yang Paulus katakan, Allah telah memanggil kita untuk hidup di dalam perdamaian. Nah, artinya seperti itu, saudara. Jadi kalau pasanganmu yang tidak seiman itu ngotot tetap mau menceraikan engkau, ya sudah, itu keinginannya dia. Kamu tetaplah hidup di dalam perdamai sejahtera Allah, ya. Ini dua arti daripada kalimat Paulus. Nah, saudara, mana yang benar dari dua tafsiran ini agak sulit, ya, untuk ditentukan mana yang lebih tepat. Tetapi kelihatannya saya lebih setuju tafsiran kedua, saudara. Ketika Paulus ngomong Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera, artinya ya sudah, kalau pasanganmu yang tidak seiman itu mau menceraikan engkau, biarlah kamu tetap hidup di dalam damai sejahtera Allah. Ya, tidak usah lagi terbebani, tidak usah lagi kepikiran dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Saudara, saya akan memberikan sekarang, kita sudah menjelaskan, ya, di dalam 1 Korintus pasal ke-7 ini ada dua kasus. Saya review sedikit dua kasus. Kasus pertama adalah perceraian antara orang sesama Kristen, seiman dua-duanya. Kasus kedua ini adalah pernikahan campuran, satu Kristen, satu bukan. Ya, ini adalah di dalam konteksnya Paulus. Dan saya sudah menjelaskan cukup panjang lebar bagaimana sikap Paulus di dalam kedua kasus ini. Saya akan memberikan sekarang, saudara, 5 pandangan perceraian sebagai kesimpulan kita dari bulan lalu sampai hari ini, ya. Pertama, saudara, ini penting, ini ringkasannya dan kesimpulannya. Ada pandangan yang mengatakan divorce remarriage, boleh bercerai dan boleh menikah kembali. Untuk kasus apa? Baik perzinahan maupun desertion, ditinggalkan oleh pasangannya, ya. Ini pandangan yang pertama. Pandangan kedua, ada orang-orang yang mengatakan boleh bercerai tapi tidak boleh menikah kembali.
Di dalam apa? Kedua kasus yang sama, perzinahan dan desersi. Jadi perzinahan boleh bercerai, tapi tidak boleh menikah kembali. Kalau ditinggal pasangan, berarti dia bercerai, tapi tetap sama, tidak boleh menikah kembali. Ya, pandangan ketiga tentang perceraian, no divorce, no remarriage. Tidak boleh bercerai dan tidak boleh menikah kembali. Untuk apa? Kedua alasan ini. Baik perzinahan tidak boleh cerai. Desertion, ditinggalkan pasangan. Meskipun ditinggal, tapi tetap kamu sebenarnya tidak bercerai dan tidak boleh menikah kembali. Ya, saudara, ini 3 pandangan sebenarnya sudah pernah saya sebutkan di dalam bulan yang lalu. Sekarang saya lanjutkan yang keempat dan kelima. Ini merupakan pengembangan dari nomor 3, saudara. Nomor 4 ini berbicara tidak boleh menikah, tidak boleh bercerai dan tidak boleh menikah untuk kasus perzinahan. Jadi kalau terjadi perzinahan tidak boleh bercerai dan tidak boleh menikah. Tapi kalau kasusnya seperti Paulus ditinggalkan, dia mengizinkan bercerai dan sekaligus mengizinkan menikah ulang. Paham ya? Ini ada no, ini tidak ada no-nya. Untuk perzinahan tidak boleh cerai, tidak boleh menikah ulang. Untuk ditinggalkan pasangan, desersi, boleh bercerai dan boleh menikah. Jadi dibedakan antara perzinahan dengan desersi. Itu ya. Yang kelima, saudara, terakhir, tidak ada perceraian dan tidak ada pernikahan kembali untuk kasus perzinahan. Sama ya dengan ini. Tapi untuk kasus ditinggalkan beda. Boleh bercerai tapi tidak boleh menikah kembali untuk kasus ditinggalkan. Ya. Nah, ini nomor 4 dan nomor 5 ini merupakan pengembangan dari nomor 3. Nah, saudara, inilah kesimpulan kita selama belajar dari Alkitab tentang perceraian dan pernikahan kembali. Itu ternyata bisa kita simpulkan ada 5 pandangan. Maka saudara jangan heran ketika hamba Tuhan berbicara tentang perceraian dan pernikahan kembali, ya dia mau pegang pandangan yang mana. Tidak mungkin ada keseragaman, ya. Nah, tetapi saya lebih setuju kepada divorce and remarriage untuk adultery dan desertion. Ya, saya rasa ini tafsiran yang lebih bisa diterima. Oke ya. Ini. Nah, saya hari ini saudara akan memberikan beberapa pengajaran yang lain yang seringkali menjadi pertanyaan tapi tidak ada di dalam Alkitab kita. Ya, mau gak mau ini muncul di dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita telah belajar Alkitab hanya menyatakan ada 2 alasan untuk perceraian. 1, adultery dari Tuhan Yesus. Kedua, yang barusan kita bahas, desersi, itu dari Paulus. Tidak ada alasan lain. Maka kita sekarang mau berbicara, apa ya sih nggak ada dasar yang lain untuk bercerai? Apa cuma 2 hal ini saja? Nah, apa yang akan saya bahas ini, saudara, ini merupakan tafsiran dari para teolog-teolog yang akan saya bagikan kepada saudara untuk membukakan wawasan. Ya, memang ini tidak disebutkan secara eksplisit, secara jelas di dalam Alkitab, dan saya hanya akan menyoroti 1 kasus yang seringkali menjadi perbincangan dan perdebatan, yaitu adalah physical abuse, kekerasan di dalam rumah tangga, ya, dipukuli dan sebagainya. Apakah itu boleh menjadi dasar bagi perceraian? Saya akan bagikan, saudara. Pertama, Charles Hodge. Charles Hodge mengatakan, saudara, karena ketidaksesuaian karakter, kekejaman, cruelty, ya, termasuk di sini, penyakit, crime, kriminal, dan hal-hal yang lainnya, ya, yang dimana hukum manusia sering dipakai untuk menjadi alasan bercerai, itulah bukan natur mereka untuk menghancurkan perjanjian pernikahan. Intinya, saudara, Charles Hodge tidak setuju. Kalau orang dunia pakai cara-cara, kenapa cerai? Tidak cocok, Pak, kan begitu kan? Temperatur, tidak cocok.
kekejaman, penyakit, dan sebagainya, bagi orang dunia itu sering dipakai untuk alasan bercerai, tapi menurut Charles Hodge itu bukanlah alasan untuk menghancurkan kehidupan pernikahan. Ya, Wayne Grudem juga sama. Tetapi saya tidak terbujuk ya dengan argumen-argumen sebelumnya di atas yang menunjukkan bahwa kita harus mempertimbangkan physical abuse, kekerasan secara fisik sebagai dasar yang lain bagi perceraian menurut ajaran Alkitab. Jadi Wayne Grudem juga menolak physical abuse sebagai dasar Alkitab untuk bercerai ya. Argumentasinya apa, Saudara? Saya berikan, Saudara. Ini menarik. Dia mengatakan argumen physical abuse KDRT itu dapat membubarkan sebuah pernikahan, itu memperkenalkan suatu kategori baru di dalam pembicaraan kita. Ya, maksudnya kategori baru itu kan Tuhan Yesus cuma ngomong berzina. Paulus kan cuma ngomong desersi. Nah, kalau kamu tambahi physical abuse, berarti kan kamu nambahi kategori baru. Nah, dia ngomong, Saudara, cara berpikir seperti ini akan membuka pintu bagi banyak dosa untuk membubarkan pernikahan. Ini menarik, Saudara. Nanti apa-apa dikit-dikit bubar, dikit-dikit cerai, ya. Jadi sekali satu diizinkan physical abuse jadi alasan, nanti akan ngerentet banyak alasan lain, Saudara. Jadi dia mengatakan bukan hanya physical abuse, tapi nanti banyak dosa yang akan diperhitungkan sebagai dasar yang sah untuk perceraian. Ya, ini argumentasi yang menarik sekali. Kedua, dia mengatakan Paulus memberikan di dalam penilaiannya sebagai rasul kepada satu situasi yang Tuhan Yesus tidak ajarkan, yaitu adalah desersi, ya, pernikahan orang Kristen dengan orang non-Kristen. Tetapi kekerasan dalam rumah tangga itu bukan situasi yang baru, bukan hal baru, Saudara, yang terjadi di abad ke-21. Betul kan? Dari zaman dulu ya ada. Nah, dia mengatakan kekerasan dalam rumah tangga itu pasti terjadi di dalam zamannya Tuhan Yesus, zamannya Paulus. Tapi Paulus dan Tuhan Yesus tidak menyebut dan tidak mengajarkan kekerasan rumah tangga ini sebagai dasar untuk bercerai. Ya, jadi Wayne Grudem ini memakai dua alasan ini. Ini dua alasan yang menarik, Saudara. KDRT itu sejak zaman Tuhan Yesus pasti ada. Tapi kok Paulus dan Tuhan Yesus tak sebut, berarti bagi mereka ini bukan alasan untuk bercerai. Ya, intinya begitu. Nah, tapi Wayne Grudem mengatakan di dalam bukunya kalimat yang menarik, tetapi saya tetap simpatik dan dengan perhatian yang begitu dalam kepada mereka yang berpendapat bahwa perceraian diizinkan karena kekerasan yang terus-menerus, ongoing physical abuse. Sebab mereka memahami betapa merusaknya kejahatan di dalam situasi tersebut, dan itu kelihatannya mudah untuk menyimpulkan bahwa perceraian adalah jalan keluar yang terbaik. Saya juga merasa secara emosi ya tertarik dengan solusi ini. Dan saya menyadari bahwa penolakan saya terhadap solusi saya mungkin saja salah. Nah, ini Wayne Grudem, Saudara, ya. Jadi Wayne Grudem sebenarnya menolak, tapi dia juga agak ragu-ragu. Dia mengatakan, saya menyadari mungkin penolakan saya terhadap ini bisa jadi salah, pandangan saya bisa jadi salah, ya. Nah, tidak semua orang seperti Charles Hodge, seperti Wayne Grudem yang menolak physical abuse sebagai dasar. Saya berikan perbandingan, Saudara. John Frame ini juga seorang teolog reform yang terkenal sekali, ya, dosen di Westminster Theological Seminary. Dia mengatakan ketika sebuah klaim tidak lagi kredibel, ya, perkataan seseorang itu tidak bisa lagi dipercaya karena fisikal atau kekerasan fisik atau kekerasan perkataan, ya, emosional, keterikatan dengan orang lain yang bukan pasangannya atau selingkuh atau berzina, ya, kegagalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
ditinggalkan, literal desertion, dan sebagainya, dan sebagainya. Gereja boleh mendeklarasikan bahwa pernikahan asli itu sekarang sudah nul, ya, hilang, void, lenyap, dan partner yang disakiti itu bebas untuk menikah kembali. Gereja seharusnya menyadari perceraian di dalam kasus-kasus seperti ini. Nah, ini saudara, hanya diperbolehkan ketika semua sarana untuk memperbaiki itu telah gagal. Nah, ya, jadi bukan sekali terjadi KDRT, cerai, gereja menyetujui dan sebagainya. Tapi gereja itu harus mengusahakan sampai mati-matian. Ketika semua usaha dan sarana yang dipakai oleh gereja supaya tidak terjadi hal ini itu sudah gagal, ya sudah, apa boleh buat, kata John Frame. Jadi John Frame ini menyetujui bahwa physical abuse KDRT menjadi salah satu dasar untuk perceraian. Bob Atley juga sama. Ada hal-hal tertentu, situasi-situasi tertentu di mana perceraian itu adalah hal yang terbaik. Misal, the lesser of two wrongs, ya. Jadi maksudnya gini, saudara, lesser of two wrongs ini seperti buah si malakama, saudara. Milih cerai salah, gak milih cerai ya salah, ya. Jadi ini adalah pilihan yang dosa yang terkecil dari dua dosa yang ada, kira-kira seperti itu, ya. Kedua, ketika rekonsiliasi, pendamaian itu sudah tidak mungkin lagi. Misal pasangan yang berbuat kekerasan itu sudah tidak mau bertobat, terus dalam dosanya itu, abuse terus, ya. Nah, ini ketika terjadi physical danger, bahaya fisik kepada pasangan dan anak-anak itu betul-betul mengancam hidup istri dan anak-anaknya. Maka mau tidak mau itu harus terjadi, ya. Jadi saudara, ini masuk the lesser of two wrongs. Milih bercerai itu salah, saudara. Tapi kalau kamu membiarkan terus, ya itu juga salah. Nah, mana yang kamu mau pilih? Nah, ini kira-kira seperti itu, ya. Bob Atley mengatakan seperti itu. John Jefferson Davis di dalam bukunya Etik Kristen juga mengatakan. Jadi di dalam hal ini, saudara, apa yang harus kita ketahui? Dia mengatakan bahwa berdasarkan 1 Korintus 7, 12-16, untuk tafsiran yang lebih luas dari desersi, ditinggalkan, tingkah laku seperti ini, kekerasan dalam rumah tangga yang terus-menerus persisten adalah pelanggaran dari perjanjian pernikahan. Dan itu menurut John Jefferson Davis sama saja dengan desersi. Jadi dia ingin mengatakan gini loh, saudara. Desersi, ditinggalkan, itu bukan sekedar suaminya pergi meninggalkan istri lalu tidak balik-balik gitu. Tetapi artinya itu lebih luas, kata John Jefferson Davis. Itu bisa termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Berarti dia sudah meninggalkan istrinya. Dia sudah meninggalkan perjanjian pernikahan, ya. Nah, itu adalah tanda awal bahwa sudah tidak lagi hidup di dalam harmoni dengan pasangannya yang percaya, ya. Tingkah laku yang terus-menerus seperti ini dapat dianggap sebagai ini, desertion of marriage covenant. Dia sudah melakukan apa yang Paulus katakan. Dia sebenarnya sudah meninggalkan keluarga, meninggalkan istrinya. Dan John Jefferson Davis mengatakan jika semua usaha pendamaian gagal, maka perpisahan secara legal itu harusnya tersedia sebagai penyembuh untuk melindungi pasangan yang di-abuse. Ini, saudara, ya. Jadi ini semua kelompok-kelompok yang menyetujui mempertimbangkan physical abuse. David Clyde Jones, ya, di dalam bukunya juga sama. Itu jelas bahwa pelanggaran tertentu, beberapa pelanggaran dalam pernikahan, perjanjian pernikahan adalah sama moral, kejahatan moral sama seperti perzinahan. Misal, seorang suami yang memaksa istrinya untuk aborsi, ya, atau seorang istri yang aborsi tanpa pengetahuan suaminya. Nah, ini seorang suami yang secara kebiasaan memukuli istrinya atau anak-anaknya. Ini menurut David Clyde Jones, ini dosanya sama saja dengan adultery. Kalau tadi John Jefferson Davis menyamakan itu dengan desersi,
David Clay Jones menyamakan itu sama saja dengan perzinahan. Semua tindakan-tindakan ini itu menghantam inti daripada pernikahan, ya. Ya, jadi orang-orang penyiksa, abuser yang tidak mau bertobat di dalam bagian ini itu sama saja dengan ini legal definition of desertion, sama dengan sudah meninggalkan istrinya, ya. Mundur abad ke-16, seorang Puritan Richard Baxter juga sama. Bagaimana jika seorang laki-laki atau istri, ya, satu dengan yang lain membenci dan misalkan melalui racun atau pembunuhan atau hendak mengambil hidup mereka, bolehkah mereka berpisah atau bercerai? Jawabannya, saudara, ini seperti katekismus, ya, tanya jawab. Mereka tidak boleh bercerai berdasarkan groundless, ya, alasan yang tidak jelas, ya, tidak juga berdasarkan sekedar bahaya yang mestinya dapat dihindari, ya, tetapi di dalam bahaya-bahaya yang sangat jelas yang tidak bisa dihindari. Saya tidak meragukan bahwa itu diperbolehkan dan bahkan harus. Sebab itulah kewajiban untuk memelihara atau menjaga hidup kita, termasuk dari orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau ada betul-betul itu bahaya, mengancam istri atau anak-anak, Richard Baxter pun menyetujui. Saya berikan banyak kutipan, ya, saudara, supaya kita wawasan itu luas, tidak cupet. Roderick Phillips sekarang mengutip pemikiran John Calvin. Di dalam suratnya kepada seorang wanita bangsawan, ya, Calvin ngotot berpendapat bahkan jika seorang istri orang Protestan, ya, secara kejam dipukuli oleh suaminya yang Katolik, dia tidak boleh meninggalkan suaminya kecuali dia betul-betul yakin bahwa hidupnya di dalam actually in danger, bahaya. Tinggalkan, ya. Ini prinsip daripada Calvin tentang itu. Richard Greaves mengutip, lebih daripada kaum Anglikan, kaum Puritan mengembangkan satu konsep pernikahan sebagai partnership, ya, suami dan istri itu partner, harus saling mengasihi, dan pada saat yang sama membuat keberatan yang sangat kuat kepada wife beating, pemukulan kepada istri, ya. Tidak ada, saudara, yang menyetujui bahwa KDRT itu diperbolehkan. Tidak ada, ya. Reformatio Legum Ecclesiasticarum, ya, hukum gereja reformasi mengatakan hal yang sama. Jika kebencian yang mematikan muncul antara suami dan istri dan menjadi terbakar, ya, membara, sehingga satu dengan yang lain saling menyerang, entah melalui cara-cara yang berkhianat atau melalui racun atau ingin mengambil hidup salah satu, ya, entahkah melalui serangan yang bersifat terbuka atau melalui kejahatan-kejahatan tersembunyi, kami memutuskan bahwa segera sesudah kejahatan yang horrible, yang mengerikan itu dapat dibuktikan, orang-orang tersebut seharusnya melalui hukum dipisahkan oleh perceraian melalui pengadilan. Ini hukum gereja reformasi, ya. Tentunya di dalam abad 16-17 berpendapat seperti itu. Nah, saudara, inilah pandangan-pandangan, ya. Pro dan kontra ini memberikan wawasan yang baru terhadap kita, saudara, pada malam hari ini tentang apakah sebenarnya ada kasus dasar yang lain, dalam hal ini adalah KDRT sebagai dasar untuk perceraian. Ya, ada yang pro, ada yang kontra, karena Alkitab tidak pernah berbicara secara langsung. Nah, saya memberikan pandangan saya, saudara. Pandangan saya seperti ini. Saya berpendapat, ya, kalau KDRT itu bersifat persisten, terus-menerus bertahun-tahun, terus-menerus, ada tanda-tanda pertobatan dari suami khususnya, ya, biasanya kan suami yang melakukan. Tidak ada tanda pertobatan, maka bagi saya ini dapat menjadi additional consideration, saudara, pertimbangan tambahan selain adultery dan desertion yang dikatakan tadi dengan jelas di dalam Alkitab. Ini menjadi pertimbangan tambahan.
Kenapa saya mengatakan seperti ini? Ada 4 argumen, saudara, yang saya berikan. Pertama, prinsip the sanctity of life. Ini yang tadi juga sudah disinggung oleh Calvin, oleh semua teolog-teolog yang lain. Kalau betul-betul nyawa istri dan anaknya terancam, itu harus didahulukan dari segala apapun. The sanctity of life, kudusnya hidup. Saudara, Tuhan Yesus itu bahkan menukar nyawa orang yang kerasukan setan itu dengan 5.000 babi, saudara. Karena nyawa manusia itu begitu berharga, ya. Kita tidak bisa membiarkan, oh ya wis biarno, pokoknya tidak boleh cerai, dihajar terus sampai mati. Hanya gara-gara kita ngotot kepada prinsip tidak boleh ada perceraian, ya. Prinsip the sanctity of life. Kedua, argumentasi saya, saudara, seperti yang Wayne Grudem tadi katakan, di dalam Alkitab tidak pernah ada Tuhan Yesus dan Paulus ngomong tentang physical abuse, KDRT, ya. Nah, saudara, memang ini tidak pernah ada alasan. Tapi, saudara, tidak ada ayat yang berbicara physical abuse ini. Apakah berarti itu tertutup kemungkinan itu? Saya ingin memberikan perbandingan, saudara. Di dalam Alkitab ini juga tidak ada, loh. Dilarang aborsi itu juga tidak ada, saudara. Silakan cari dari Kejadian sampai Wahyu, dilarang aborsi. Saudara tidak akan menemukan. Nah, apakah berarti lalu kita boleh melakukan aborsi, saudara? Ngerti ya argumentasi saya ya, logikanya ya. Jadi kalau kita ngotot karena tidak ada dalam Alkitab berarti tidak boleh. Ya, saya balik. Alkitab juga tidak ada kata melarang aborsi. Berarti apakah juga boleh kita melakukan aborsi? Ya, jadi Tuhan itu memberikan kita hikmat, memberikan kita itu common sense untuk menilai segala sesuatu. Ya, meskipun kadang-kadang hal itu tidak dinyatakan secara jelas di dalam Alkitab. Ketiga, argumentasi saya adalah paralelisme antara gereja dan pernikahan. Maksudnya begini, saudara. Gereja dan pernikahan ini ada kemiripannya. Dua-dua institusi ini sama-sama didirikan oleh Allah. Sama-sama akhirnya jatuh di dalam dosa, saudara. Ya. Tetapi saudara lihat, ketika kita mendengar gereja itu pecah, kita biasa saja, saudara. Oh, gereja itu ribut, pecah, akhirnya berpisah dan sebagainya. Jemaatnya Exodus membentuk gereja baru. Dari tahun ke tahun saudara mendengar begitu banyak gereja terjadi perceraian, berpisah. Kita biasa saja, saudara. Ya. Tapi ketika kita mendengar ada orang bercerai karena perzinahan, kan kita merasa oh ini tidak boleh, ini itu dan sebagainya. Saudara ngerti ya maksud saya ya. Nah, saya bukan menyetujui perceraian itu dengan gampang, tetapi saya melihat ada paralelisme, saudara, bahwa dua-dua institusi ini sama-sama sekarang hidup di dalam dunia yang berdosa. Kita tidak bisa mengharapkan gereja itu murni terus, tidak pernah berpisah, tidak pernah bertengkar. Tidak ada, saudara, gereja seperti itu. Maka itu tidak tertutup untuk pernikahan juga sama. Ya, ini argumentasi saya memparalelkan antara gereja dan pernikahan. Jadi ada hal-hal tertentu tidak bisa dihindari, gereja harus berpisah. Di dalam hal tertentu juga tidak bisa dihindari, pernikahan juga harus berpisah. Ini realitas di dalam hidup. Karena perzinahan, karena desersi, dan mungkin sekarang ditambah mungkin karena physical abuse, KDRT. Yang keempat, saudara, ini alasan praktis. Bagi kelompok-kelompok hamba Tuhan atau siapapun yang berpegang kepada no divorce, no remarriage, saya cuma bertanya ya, bagaimana kalau ini terjadi pada anakmu, anak gadismu? Apakah engkau akan ngomong, ya dia salah pilih suami, ya pokoknya tidak boleh bercerai, tidak boleh berpisah, dia harus menanggung akibatnya, dia pilih suami seperti itu, sekarang dia dihajar terus setiap hari, yaitu resikonya, pokoknya tidak boleh berpisah. Apa saudara akan mengatakan itu kepada anakmu? Ya, ini alasan praktis, saudara. Ya, jadi orang-orang yang menganut no divorce, no remarriage, saya ingin bertanya, kalau itu terjadi pada anakmu bagaimana? Ya, ya. Ini 4 alasan saya. Jadi saya di dalam bagian ini mempertimbangkan, saudara, KDRT itu kalau persisten terus-menerus sebagai bahan pertimbangan untuk perpisahan di dalam sebuah keluarga. Ya, ini pandangan saya pribadi. Saya tidak memutlakkan. Saudara tidak harus mengikuti saya, tapi ini prinsip personal doktrin saya. Nah, saya akan lanjutkan beberapa hal yang lain. Ini sudah selesai.
Apa yang harus hamba Tuhan lakukan ketika menghadapi perceraian jemaat yang ingin bercerai? Saya kutipkan dari David Winston Brewer ya, panjang sekali tapi saya tidak usah baca semua. Nah, intinya saudara, perceraian itu sesuatu yang Tuhan benci. Saya aminkan itu. Tuhan tidak menyenangi pernikahan itu bubar. Dan maka David Winston Brewer juga mengingatkan kepada kita, tugasnya seorang minister hamba Tuhan adalah untuk mengencourage pasangan tersebut untuk rescue the marriage, menyelamatkan pernikahan itu, ya. Sebisa mungkin sampai titik maksimal. Dan dia mengatakan dalam pandangan saya seorang pelayan ya tidak boleh menasehatkan untuk bercerai. Jadi poin ini untuk mengingatkan kepada saudara yang mendengar materi ini, saudara hamba Tuhan, jangan sekali-kali keluar dari mulut kita menasehatkan untuk bercerai. Ya wis kalau gini cerai aja. Tidak boleh saudara. Ini harus dihindarkan dari mulut seorang hamba Tuhan. Itu mulut hamba Tuhan harus mendamaikan, berusaha sampai titik maksimal. Nah, ini dia lagi ya. Encouragement to divorce ya, seharusnya tidak datang dari hamba Tuhan, tidak boleh. Jadi dia harus tetap berusaha mendamaikan, mempertahankan dengan cara-cara yang baik keutuhan sebuah pernikahan. Ini untuk hamba Tuhan. Sekarang untuk jemaat. Kalau saudara sudah pernah bercerai tanpa alasan yang biblika, yaitu perzinahan dan desersi, apa yang harus saudara lakukan? Ya, saudara, saya kutipkan sekarang dari Wayne Grudem karena saya setuju dengan kalimatnya dia. Tanggung jawab dari istri, suami dan istri di dalam hal ini adalah untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Saudara, bercerai itu dosa, saudara. Tuhan tidak menghendaki. Maka saudara harus meminta pengampunan atas kegagalan kehidupan pernikahan saudara, ya. Dan juga meminta berkat dari pernikahan yang sekarang saudara jalani. Dan saudara harus berusaha keras untuk menjadikan pernikahan yang sekarang ini pernikahan yang baik dan pernikahan yang terakhir. Jadi kalau orang terus kawin cerai terus, saudara, ini tanda tanya ini. Ini orang Kristen apa bukan, ya? Nah, ini adalah nasihat dari Wayne Grudem. Nah, sekarang hal yang ketiga yang sering ditanyakan, bolehkah orang yang pernah bercerai melayani? Ini juga jadi polemik di dalam kehidupan bergereja, karena Alkitab sekali lagi silent, tidak berbicara. Maka saya akan membagikan beberapa pandangan. Pertama, saudara harus kita ketahui ya, bahwa pertobatan yang sejati itu membawa relasi yang baru dengan Tuhan, termasuk dosa perceraian. Ini yang seperti tadi Wayne Grudem katakan, kalau orang itu bercerai, dia harus meminta ampun, relasinya dipulihkan. Tapi boleh enggak sih dia itu melayani di dalam gereja? 1 Timotius 3 ayat kedua, karena itu penilik jemaat adalah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar. Salah satu syarat menjadi penilik jemaat ya, elders, pemimpin gereja, itu berkaitan dengan pernikahan, saudara, suami dari satu istri. Nah, apa maksud Paulus dari suami dari satu istri ini? Ini muncul tafsiran bermacam-macam. Tafsiran pertama itu mengatakan seperti Grudem, ya, pengertian yang lebih baik ini menunjuk adalah present status of man. Jadi suami dari satu istri ini adalah dia bukan seorang poligami. Mungkin dia pernah bercerai dulunya. Bagi Wayne Grudem tidak apa-apa. Tapi sekarang istrinya tetap cuma satu, tidak boleh dua, apalagi tiga dan seterusnya. Ya, dia tidak memiliki lebih dari satu istri pada saat ini. Nah, ayat ini menurut Wayne Grudem sama sekali tidak melarang orang yang pernah bercerai untuk menjadi penatua atau diaken di dalam gereja. Ya, J. Adam juga sama mentafsirkan Paulus ini berbicara bukan berapa kali orang itu telah menikah, tetapi berapa istri yang dia miliki saat ini. Suami dari satu istri berarti dia bukan seorang poligami, ya. Nah, John Stott lain pandangannya, saudara. John Stott mengatakan di dalam tafsirannya ini adalah Paul sedang mengesampingkan semua kesalahan pernikahan yang tidak setia, ya, perceraian, atau lebih baik dia membuat prinsip syarat yang positif bahwa seorang untuk menjadi pastorit, ya, menjadi pemimpin gereja
harus faithful kepada satu istri, setia kepada satu istri. Jadi intinya gini saudara, John Stott ini menolak orang yang pernah bercerai, orang yang poligami dan sebagainya menjadi pemimpin di dalam gereja. Guilty of marriage unfaithfulness. Entah poligami, entah pernah bercerai. Bagi John Stott mentafsirkan ayat itu, dia tidak boleh pernah bercerai, tidak boleh poligami. Ya, ini pandangan John Stott. Charles Swindoll lain lagi. Saya memutuskan berpendapat bahwa itu lebih baik dan lebih aman ketika memilih para penatua untuk memberikan atau mendahulukan mereka yang memiliki kesetiaan di dalam pernikahan dengan pasangan yang sama, ya. Maka itulah arti daripada one woman, one man, ya. Idealnya seperti ini. Jadi saudara, Charles Swindoll ini memberikan satu nasihat yang bijaksana. Sebisa mungkin, ya, pilihlah orang yang keluarganya beres. Dahulukan itu. Kalau di gerejamu ada yang ngapain memilih keluarga yang pernah bermasalah. Kenapa? Karena jadi pemimpin di dalam gereja ini dilihat orang, jadi teladan. Maka Swindoll dengan bijaksana berpendapat seperti ini. Ya, ini tentang boleh nggak orang yang bercerai melayani. Saya setuju kepada pandangan seperti ini. Kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak? Terakhir, saudara, haruskah menceraikan semua istri? Bagaimana dengan orang yang poligami, lalu dia bertobat jadi orang Kristen? Apa istrinya semua yang lain-lain harus diceraikan? Nah, saudara, dalam hal ini Donald Guthrie ya berpendapat tidak, saudara. Tidak ada keharusan bahwa Paulus membuat hukum atau membuat aturan bagi orang Kristen yang telah menikah lebih dari satu istri sebelum pernikahannya harus meninggalkan semua istrinya kecuali satu tok. Menurut Donald Guthrie tidak. Nah, J. Adam juga sama, saudara. Perjanjian Lama mengizinkan poligami, ya, tetapi itu bukan sesuatu hal yang ideal. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, ketika seorang poligami yang bertobat diizinkan masuk ke dalam gereja tanpa menceraikan istrinya, itu diizinkan. Tetapi dia tidak dapat menjadi pejabat di dalam gereja. Ini yang tadi Paulus katakan itu, ya, suami dari satu istri. Tapi intinya baik Donald Guthrie maupun J. Adam mengatakan tidak perlu diceraikan, ya. Nah, Donald Guthrie memakai ayat ini, saudara. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepadamu semua jemaat. Keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Dan Paulus ini mengulang ini sampai 3 kali, saudara, di dalam ayat-ayat yang berdekatan. Baiklah tiap-tiap orang ditinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang ditinggal di hadapan Allah seperti keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Nah, 3 ayat ini memang tidak ngomong tentang perceraian dan poligami, saudara. Tetapi J. Adam memakai prinsip ini untuk diaplikasikan kepada kasus poligami tadi. Jadi kalau dipanggil Tuhan, dia sudah istrinya 2, istri 3, ya sudah, jangan diceraikan. Kenapa, saudara? Karena nanti ceraikan itu berbuat dosa lagi. Jadi ini istilahnya kan seperti membereskan dosa dengan dosa. Berpoligami dosa, menceraikan istri-istrinya lagi, ya dosa. Membereskan dosa dengan dosa, ini bukan cara Alkitab. Maka Donald Guthrie, J. Adam, yang saya temukan tafsirannya, mengatakan tidak perlu diceraikan. Saudara, inilah ya akhir pembicaraan kita, dan ini beberapa kasus-kasus yang saya bisa sampaikan, membukakan wawasan kita. Tentunya masih ada kasus-kasus lain yang tidak bisa saya jabarkan ya, karena keterbatasan waktu. Saya berhenti sampai di sini, saudara. Silakan.